Film ini didasarkan pada kisah nyata yang sebenarnya terjadi pada tahun 1980-an, di mana terjadi demo besar-besaran sebagai bentuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap diktator presiden, yang mana hal tersebut dianggap terlalu menekan kebebasan masyarakat itu sendiri. Demo tersebut terjadi di Washington saat presiden melakukan kunjungan. Kemudian kita akan diperkenalkan kepada dua agensi atau intel dari Korea Selatan yang melindungi presiden tersebut. Ada Park Yung-ho yang merupakan intel luar negeri dan juga Kim Jung-do yang merupakan agen domestik. Yang mana mereka ini ditugaskan memburu mata-mata Korea Utara yang disebut Donglim. Donglim ini tugasnya membocorkan informasi tentang Presiden Korea Selatan dan ingin membunuhnya, dan dipercaya Donglim telah berkamuflase ke dalam salah satu badan intelijen yang dipimpin oleh Yung-ho dan juga Kim. Tiba iring-iringan Presiden. CIA pun mendeteksi adanya tindakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden, namun dua grup agensi ini tidak tahu tentang hal itu. Setelah melakukan kejar-mengejar, terjadilah tembak-menembak di sana. Hingga tersangka pun terbunuh, dan ini dia, berburu. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Korea. Para mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan keinginannya, meski akhirnya terjadi bentrok dengan para polisi, yang dengan sengaja melempar gas air mata hingga mahasiswa panik dan ingin masuk ke dalam kampus. Dengan polosnya, Yojung membuka gerbang tersebut dengan maksud menyelamatkan temannya yang berujung pada tindak kekerasan, serta mereka pun digiring ke kantor polisi. Polisi pun menelpon orang tua dari Yojung untuk menuju ke kantor polisi. Selanjutnya, Yojung dibebaskan karena dia anak angkat dari Yung-ho yang tentu saja polisi pun tahu siapa dirinya. Tapi sikap Yojung ini terlihat begitu acuh pada ayah tirinya. Sedangkan di scene lain, Kyung mengatakan bahwa Direktur Kang yang tadi di awal scene sepertinya akan terkena sanksi karena dia tidak bisa membongkar otak di balik serangan di Washington. Lantas, Direktur pun mencoba mengkaitkannya dengan Profesor Shin, yang diduga merupakan Donglim yang merupakan bagian dari delegasi Washington. Sedangkan direktur dari agensi yang menaungi mereka berdua ini mengancam untuk membubarkan agensi jika mereka berdua tidak bisa membongkar siapa Donglim yang sesungguhnya. Dalam waktu singkat, Presiden pun akan melakukan kunjungan ke Jepang, maka Yung-ho dan Kim menandatangani sebuah berkas yang berarti mereka bertanggung jawab atas keamanan Presiden dan mengerahkan 417 pasukan khusus untuk antisipasi ancaman nuklir. Terlihat mereka juga telah menangkap beberapa orang yang diduga Donglim, mengancam serta memukul agar mereka mengaku, tapi tidak ada pengakuan dari orang-orang tersebut hingga pencarian Donglim pun terasa sulit. Di tempat lain, seorang Donglim mengumpulkan informasi dari kemeja putih yang sekiranya akan dia jahit. Dibukalah bagian lengan dengan sedikit jahitan yang aneh. Ternyata jahitan tersebut merupakan suatu kode rahasia yang bisa dipecahkan menggunakan sebuah kunci kode yang telah ditulis dalam sebuah kertas. Dan didapatlah informasi dari kertas tersebut bahwa ada pasukan 417 yang akan masuk ke perairan. Lantas siapa sekiranya borok dalam agensi tersebut? Karena yang tahu hal itu hanya agensi dua orang ini serta jajarannya. Rupanya hubungan kedua intel itu juga tidak terlalu baik. Yung-ho membahas sedikit peristiwa silam di mana sarafnya sampai putus karena ulah Kim yang mana ingatan itu membuka tabir kecurigaan terhadap keduanya. Mereka pun sama-sama saling memata-matai satu sama lain. Di scene selanjutnya, Yung-ho akan memberi sejumlah informasi kepada seseorang dan meminta saran karena ada seorang pejabat yang ingin membela musuh pada saat konferensi Korea Utara dan Jepang, yang mana waktu dan lokasinya dia tidak tahu. Lantas pergilah si Yung-ho ini ke Jepang. Di sana sudah ada anggota intelnya, agen Yang dan juga lain-lain. Lantas pejabat tinggi tersebut menghubungi dan memberi informasi bahwasannya dia menjalankan aksi bersama keluarganya, tapi enggan menyebutkan siapa dirinya karena dia menuduh ada Donglim di antara mereka. Dan dia takut keselamatannya terancam, dan dengan kekehnya si Yung-ho ini terus memaksa ingin tahu identitas itu.
Sebagai bukti kebenaran dari omongannya, dia memberi informasi Operasi 417 akan menyusup ke utara untuk mengumpulkan informasi pendalaman nuklir hari ini itu. Dan dalam artian, jika informasi itu sudah diketahui oleh orang lain, berarti Donglim pun sudah tahu rencana itu. Lantas, agen yang menelepon Kim dan memberitahu agar Kim ini menghentikan operasi karena rencana sudah bocor ke Donglim. Belum sempat melakukan aba-aba, semua unit telah ditembak oleh anggota Donglim hingga semuanya pun tewas seketika. Keesokan harinya, Yung Ho bersama timnya mengintai sosok yang memberikan informasi. Setelah diselidiki, dia adalah Direktur Pyo, yang mana merupakan pemain kunci pengembangan nuklir. Mengetahui kedatangan mereka, Direktur Pyo pun pergi. Mereka menyusun rencana agar Yung Ho ini membawa keluarga Direktur Pyo, sedangkan agen yang akan melakukan pengejaran dan menjalankan misi itu sesuai skenario. Direktur Pyo yang kabur pun dapat dicegah oleh agen Yang dan memaksa memberitahu apa yang dia ketahui tentang Donglim. Merasa situasi terjepit, dia memberikan informasi bahwasannya pada tanggal 15 Oktober tahun 1982 di Osaka dan 11 Mei 1983 di Tokyo, pemimpin Donglim telah bertemu dengan pemimpin Korea Utara. Dengan referensi silang dengan login penerbangan salah satu dari agennya sendiri, dan Direktur Pyo ini mempelajari rahasia-rahasia apapun itu dari orang tersebut. Lantas hal tersebut disaksikan langsung oleh anggota Intel Jepang lainnya yang telah merasa dihianati. Lantas agen Yang dan Direktur Pyo diserang oleh peluru berkali-kali yang berujung pada kematian Direktur Pyo dan agen Yang mengalami koma karena menabrak mobil milik Intel Jepang yang sengaja menghadangnya. Setelah peristiwa itu, Yung Ho mendatangi direkturnya dan menyalahkan kegagalan Operasi 417 dan agen yang terluka serta Pyo yang tewas adalah sebab perintahnya. Tak segan-segan, direktur pun diancam untuk mengundurkan diri atas ketidakbecusannya mengurus agensi Korea ini dan memberi beberapa bukti suap yang membuatnya tercengang. Tak butuh waktu lama, direktur pun digantikan oleh sekretaris presiden yang bernama Ahon dan memberikan sayembara bagi agen yang dapat menangkap Donglim akan diberikan hadiah $10.000 dan promosi jabatan. Dan Kim pun mulai menjalankan aksi tersebut di bawah naungan CEO Choi di Jupiter Corporation. Semua diawali dengan penyelidikan terhadap Intel Jepang yang mana mereka menganggap Donglim itu adalah Yung Ho dan juga mereka sendiri serta Kim. Tiba-tiba Yung Ho datang dan memarahi Kim karena merasa luar negeri bukan ranahnya lagi dan orang-orang tersebut adalah orang-orang kepercayaan, sedangkan pengkhianat itu adalah Direktur Pyo baginya. Namun Kim berargumen jika Yung Ho menolak penyelidikan ini, maka Yung Ho sendiri akan dijadikan tersangka. Di arah lain, direktur memberikan perintah agar Yung Ho segera melucuti orang-orang Kim. Karena dia ini merasa Kim dan juga Choi ini memiliki hubungan yang erat dengan Donglim. Donglim yang sedang diinterogasi itu memberikan sebuah kertas sandi yang sama seperti di awal scene. Kemudian kertas itu digandakan dan dibagikan ke seluruh anggota. Dipecahkan informasi-informasi penting tentang aksi Donglim dan setelah ditelusuri didapat banyak senjata dan juga bom. Sedangkan Yung Ho mendapat informasi tidak kalah penting yang mana Kim ini telah melakukan korupsi dana sebesar $60.000 yang mana dana itu masuk ke Jupiter Corporation. Perkembangan Jupiter Corporation ini kian hari kian pesat hingga Dakyung, sekretaris Yung Ho, terus menyelidiki tentangnya dan mengambil beberapa berkas lalu pergi. Sedangkan diceritakan lagi si tukang jahit kembali berkeliaran dan ada di tempat sesuai sandi Donglim yang sudah dipecahkan tadi. Dan anggotanya kemudian mengikuti dan menggerebek toko tersebut. Di luar dugaan ternyata orang tersebut benar-benar Donglim dan juga dia bersenjata. Mereka beradu tembak dilanjutkan dengan pengeboman tempat tersebut hingga beberapa barang bukti pun hangus. Dengan kekuatan super, orang tersebut datang ke gereja dan memberikan beberapa data presiden pada si Cece yang selanjutnya informasi tersebut dikirim ke Korea Selatan. Ngomong-ngomong, informasi ini adalah informasi tentang keberangkatan presiden ke Jepang. Yung Do pun mendatangi tempat tadi. Dokyung memberikan informasi tentang lanjutan korupsi tersebut. Berangkatlah
Yongdo dan timnya untuk menggerebek Jupiter Corporation dan mengobrak-abrik tempat tersebut serta menangkap Choi. Kabar tersebut sampai ke telinga Kim, hingga kecurigaannya terhadap Yongdo semakin besar. Sesering mungkin dia mengintai kemana perginya Yongdo. Saat itu dia melihat Yongdo menemui Yojung. Kim yang mengintai menangkap Yojung setelah kepergian Yongdo dan menjadikannya sandera. Hingga wanita itu pun dipukuli agar mengaku bagian dari Donglim. Tentu saja hal itu diketahui Yongdo. Dia pun berpura-pura menyiksa dan membisikkan siasat agar Yojung tetap diam supaya terbebas dari tuduhan itu. Yongdo meluapkan kekesalannya kepada anggota tim Kim. Dia pukuli hingga dia merasa puas karena orang-orang tersebut telah membuat si Yongho ini terpojokan. Singkat cerita, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa agen Yang telah sadar. Kim yang mendapatkan informasi tersebut meminta supaya agen Yang dipindahkan ke ruang privat yang mana hanya Kim yang boleh bertemu. Sekretaris Yongdo pun mengetahui hal itu. Bergegas mereka berdua ke rumah sakit supaya rahasia yang didapat dari Pyo tidak bocor. Di sisi lain terlihat juga seorang penembak jitu sudah bersiap membidik agen Yang. Kedua agen ini saling berseteru memperebutkan agen Yang. Peluru itu tepat menembus dada agen Yang dan membuatnya tewas. Rupanya kematian agen Yang sampai ke telinga si direktur. Sesuai penyelidikannya, Kim menyampaikan ada seorang mata-mata Donglim yang dimaksudnya adalah Dokyung karena dia banyak tahu informasi. Yongho memberi timbal yang mana dia juga telah melacak keuangan organisasi mata-mata. Hal tersebut langsung disahut oleh direktur yang sebenarnya dia memikirkan organisasi keuangan tersebut adalah Jupiter Corp. Tapi apapun itu mereka harus menyelesaikan masalah itu sebelum tur presiden ke Bangkok. Karena nyatanya tur dia ke Jepang gagal karena insiden-insiden yang telah lewat itu. Emosi yang menggebu menjadikan mereka berkelahi dan hal tersebut disaksikan oleh rekan-rekan kerjanya yang lain. Kim masih percaya bahwa Yongho adalah seorang Donglim. Kim teringat 3 tahun lalu saat dirinya masih bekerja di kemiliteran, secara jelas dia saksikan banyaknya penderitaan terhadap masyarakat. Nyatanya, Kim juga membenci kediktatoran tersebut. Kim menemui si Brewok yang mana dia diberi sebuah paspor untuk pergi ke Amerika dengan tujuan operasi pemburuan Peter atau presiden. Dan Dokyung anehnya bisa tahu tentang pemburuan Peter tersebut dan datang ke rumah Yongho untuk memberitahu hal tersebut. Hingga akhirnya si Yongho ini sadar tentang pengkhianatan Kim. Dokyung juga memberi nama-nama agen yang terbang ke Jepang dan Donglim melakukan kontak dengan seorang bernama Yung Dae dan tanggalnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Pyo. Dicari tahulah siapa sih si Yung Dae ini dan terkejutnya ternyata orang itu memiliki nama asli Yongho. Merasa penyamarannya terbongkar, Yongho mencekiknya hingga tewas. Hal tersebut pun diketahui oleh anggota Kim bernama Seol, karena sedari tadi dia telah mengintai menggunakan alat penyadap suara. Langsung meluncur mengikuti perginya Yongho. Markasnya adalah di sebuah gereja. Dia membawa berkas Dokyung tadi untuk diberikan ke Donglim. Tapi hal itu belum berhasil. Kemudian Yongho pun keluar dan diikuti oleh anggota Kim. Akhirnya anggota Kim ini kegap dan terjadi adu jotos dengan anggota Donglim yang sedari tadi mengintai mereka berdua. Bahkan sesama Donglim pun masih adu jotos dan saling gigit karena tujuan mereka itu tidak semuanya sama. Lengan Yongho digantung dan juga disiksa serta berkas miliknya diambil oleh kepala angkatan bersenjata yang juga merupakan Donglim atau yang kita lihat cici-cici tadi ya. Yang mana tujuan geng KKP ini adalah memusnahkan populasi dan menguasai Korea Selatan, sedangkan Yongho hanya ingin membunuh presiden saja untuk kebebasan. Kemudian si Ece ini memukuli kepala Yongho dengan pistol karena enggan sependapat dengannya. Di luar dugaan, Kim dan anggotanya menggerebek tempat itu dan menembaki KKP Donglim. Kemudian si Ece ini membakar kertas tersebut karena takut misinya ketahuan. Setelah ditembaki hingga terbunuh, berkas tersebut pun dilihat oleh Kim.
yang mana berkas tersebut berisi revolusi damai berburu melalui lagu kebangsaan. Kim jadi sadar bahwa ternyata dirinya dan Yong-ho tujuan mereka sama-sama membunuh presiden untuk kedamaian. Dari situ hubungan mereka pun membaik. Kim membriefing timnya untuk menyampaikan orang Korea Utara akan membunuh presiden tanggal 11 Oktober di Bangkok. Kim malah mendukung itu sebagai bentuk dukungan kemanusiaan. Sebagai bentuk penyelamatan, Yong-ho menyuruh Yo-jung untuk mengungsi jauh dan jangan kembali ke Korea Selatan. Hari itu, wajah tegang menghiasi iring-iringan presiden ke Bangkok. Di sisi lain, Donglim pun mulai menjalankan aksi pembunuhan tersebut dan mengumpulkan kemiliteran. Di tanggal 11 Oktober, Kim dan Yong-ho terlihat sudah siaga, membuka peluang aksi para Donglim yang mana mereka sudah ada di situ. Yong-ho seakan ingin merubah pikiran untuk memusnahkan seluruh kursi pemerintahan, tapi hal itu lagi-lagi menjadikan Yong-ho orang yang labil. Iring-iringan mobil bus pertama berisi para pejabat pemerintah. Penembak jitu telah bersiap menembak presiden saat lagu kebangsaan berkumandang. Rupanya Kim kebobolan keamanan. Duta Besar Korea datang menggunakan iring-iringan seperti presiden. Membuat lagu kebangsaan berkumandang, yang mana hal tersebut merupakan kode bagi para Donglim yang hampir saja membidik yang datang bukan presiden. Kim ikut andil dalam kemulusan rencana ini hingga semua terkendali. Di salah ketegangan itu, Direktur Kang yang ternyata berkhianat ini mengatakan bahwa Korea Utara akan terus memantau aksinya. Yong-do pun jadi sadar bahwa jika hal tersebut terjadi, maka negaranya sendiri yang akan hancur. Lantas ditembaklah Direktur Kang tersebut hingga tewas dan menjadikan kegaduhan. Yong-ho mencoba menghalau untuk menghentikan lagu kebangsaan tersebut dan menghadang mobil presiden. Yong-ho berbalik arah dan menembaki penembak jitu yang bersembunyi hingga menyulut emosi para Donglim. Dengan membabi buta, Donglim pun menembaki orang-orang yang ada di sana. Melihat kekacauan itu, hasrat Kim menghentikan kediktatoran pun menggebu-gebu. Dia menembaki presiden. Yong-ho yang tertembak terus mencoba menghentikan pembunuhan itu. Di tengah kegaduhan itu, Direktur Kang masih hidup dan menekan tombol untuk meledakkan bom yang telah disediakan sebelumnya. Kim yang belum sempat membunuh presiden terluka sebab bom tersebut meluluh lantahkan bangunan. Meski begitu, tangannya masih aktif menembaki orang yang berusaha menolong presiden. Kim pun sekarat di hadapan Yong-ho. Diceritakan beberapa waktu kemudian, keluarga Kim ini ditahan atas percobaan pembunuhan kepada presiden. Yong-ho memerintahkan agar keluarga Kim tersebut dilepas dan memberikan sebuah kalung milik Kim yang membuat istrinya sangat berduka. Seusai semua kembali normal, Yong-ho mendatangi Ji-yong. Tanpa diduga, Ji-yong menodongkan pistol dan seorang anggota KKP Donglim menembaknya tepat di dada hingga membuatnya sekarat. Ji-yong mendekat dan diberikanlah paspor untuk dirinya bisa pergi untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya.